Sebab jikalau kita ketika masih terseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Pada pagi hari ini, mari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Saya berikan kepada kita untuk saat teduh sejenak. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, kasih setianya yang telah dicurahkan kepada kita. Ingat kasihnya, ingat pengorbanannya, ingat karya keselamatannya bagimu Tuhan, bagi setiap kita. Mari bersyukur, mari naikkan syukur, mari sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Sebab sungguh hanya Dia saja yang layak terima pujian dan sembah. Mari naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan, anaknya dengan tanpa syarat Kau mengasihi kami Allah, mau berkorban pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Tak ada kasih seperti mari nyatakan, naikkan syukur-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah. Sekali lagi nyatakan bersyukur,
Dengan rasa syukur kami nyatakan Tuhan, Dia baik bagi kami. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Allah yang telah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Terlalu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari dalam penyembahan-Mu datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Allah yang menggantikan posisi kami. Engkau Allah yang menebus kami supaya kami beroleh hidup yang kekal, supaya hidup kami berkemenangan di dalam nama-Mu. Saat ini, saat kami memperingati hari Jumat Agung, kami mohon Roh Kudus akan mencelikkan mata rohani kami dan telinga rohani kami, bahkan hati kami seperti tanah yang bagus untuk tumbuhnya firman-Mu yang mengubahkan kami, yang menuntun kami lebih dekat kepadamu. Darah Yesus sucikan kami, mampukan kami mengerti firman-Mu yang sederhana ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Jumat Agung. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kami undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Matius 26 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita mau saudara di 2024 kita merayakan Paskah Jumat Agung bukan hanya seremonial, tetapi kita mengerti semakin dalam apa arti Paskah. Hari Minggu kemarin kita belajar, saudara, Paskah berbicara bahwa karena dosa, saudara, karena dosa, maka saudara harus ada darah yang tercurah supaya kita dapat diselamatkan. Dan Yesus adalah domba Paskah yang disembelih untuk saudara dan saya. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, bahwa Paskah itu berbicara persiapan penderitaan dan kematian, saudara. Paskah Jumat Agung berbicara supaya umat Kristen, umat tebusannya mengerti bahwa akibat dosa, saudara, Kejadian pasal 3 membuat kita akan masuk kepada penderitaan, dan ujungnya adalah kematian, saudara. Jadi selama kita masih hidup, saudara, pasti kita akan berjumpa yang namanya penderitaan, yang namanya kematian, saudara. Dan kita akan bisa melaluinya hanya dengan kematian Yesus di kayu salib. Hanya dengan Kristus menolong kita, sehingga pada waktu selama kita masih hidup, kita mengalami penderitaan, kita mengalami ada orang-orang yang pergi meninggalkan kita lebih dulu, kita akan tetap tegak berdiri karena kuasa salib Kristus. Ketika seseorang memilih untuk sekolah, maka dia akan mengalami juga apa, saudara? Penderitaan, banyak PR-PR, ya kan? Dia harus bangun pagi untuk pergi sekolah. Dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Sakit atau tidak sakit, datang ke sekolah. Ketika seseorang memilih untuk menikah, maka dia juga harus siap mengalami penderitaan, baik itu fisik, baik yang dia harus melahirkan, mencari nafkah yang laki-laki, dan juga mungkin ada masalah-masalah hati pikiran karena hubungan di dalam kekerabatan, ipar-ipar, ya kan, besan, mertua, orang tua, kakak beradik. Saudara, kalau kita masuk di dalam dunia kerja, maka kita juga akan mengalami di sana, saudara. Ada gesekan, ada orang-orang yang tidak suka dengan kamu, yang akan tiba-tiba akan membuat kamu keluar dari tempat pekerjaan dan sebagainya.
Ketika kita juga ada di lingkungan di mana kita berada, kita harus menjumpai mungkin ada tetangga-tetangga yang membuat hati kita juga tidak nyaman, saudara. Tetapi kematian Kristus, karya Yesus di kayu salib, mengingatkan kita, memberikan kita kemenangan untuk dapat melalui semuanya itu. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang kita baca tadi di dalam Matius 26 itu ayat 1 sampai dengan 5, itu judulnya apa? Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Kristus, bahkan kematiannya. Nah, artinya saudara, Yesus memberitahukan murid-muridnya dan kita pada saat ini bahwa kalau kita hidup, ingat bahwa satu waktu kita akan mati, saudara. Bahwa hidup ini tidak hanya ada di muka bumi ini, saudara, tetapi akan ada masanya di mana organ-organ tubuh mulai berkurang fungsinya. Dan kita akan sampai kepada satu titik di mana tidak bisa seorang pun yang akan tolong kita kecuali Kristus. Tetapi karya salib Kristus membuat kita, kalaupun kita harus berakhir di muka bumi ini, umur apa saja, melalui apa saja, tetapi kita tidak masuk dalam kematian yang kekal. Karya salib mengingatkan kita bahwa ada kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Dan Yesus harus mati di kayu salib supaya kita ditebus dengan darahnya, sehingga kita tidak akan mengalami lagi kematian yang kedua, yaitu di api neraka. Dan ketika kita akan baca topik ini, saudara, saya pikir tidak ada seorang pun yang pernah mempersiapkan diri untuk matinya. Seringkali yang orang persiapkan adalah apa? Kalau mau pesta perkawinan, cucu mau lahir, anak mau lahir, itu sudah jauh-jauh hari dibeli pupuk, dibeli popoknya, kan gitu ya. Ada yang mau ulang tahun, ada pesta adat, mau apa saja, itu kita persiapkan dengan baik, saudara. Tetapi tidak pernah atau jarang sekali yang menyadari bahwa kematian dan penderitaan juga itu harus kita persiapkan. Makanya saudara, kalau kita lihat kenapa orang pergi ke rumah sakit, kenapa orang nangis sebagainya, karena tidak mempersiapkan diri untuk penderitaan dan kematian. Tetapi karya salib Tuhan sedang berbicara bahwa, lihat slide berikut, Yesus memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya di salib, mengingatkan gereja Tuhan juga bahwa hidup kita akan menang walaupun kita mengalami penderitaan, ujian selama kita hidup. Kalau kita bersama dengan Yesus, kalau kita mengerti bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini, itu Tuhan sudah tanggung di kayu salib, supaya pada waktu kita mengalami penderitaan karena penyakit, penderitaan di rumah tangga, penderitaan apa saja saudara, kita akan tetap tegar berdiri karena Yesus sudah ada di kayu salib. Mungkin ada pergumulan dan persoalan yang membuat engkau menderita dan ada rasa malu, ada rasa tertolak, kita mungkin ditinggalkan, kita mungkin tidak dianggap. Yesus sudah mengalami semua itu untuk saudara dan saya. Itulah Paskah itu, saudara, supaya kita tidak akan menjadi lemah dan putus asa, karena Yesus telah menyelesaikan di kayu salib. Itu Paskah, itu Jumat Agung, saudara. Makanya saudara, di dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28, itu pemberitahuan pertamanya kepada murid-muridnya. Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23, pemberitahuannya yang kedua tentang penderitaan dan kematiannya. Pemberitaan yang ketiga Matius 20 ayat 17 sampai 19. Dan yang keempat yang kita baca tadi, Matius 26 ayat 1 sampai dengan 5. Dan di Alkitab juga saudara ada tokoh di mana
Saudara, Tuhan sengaja utus nabinya untuk katakan, oi, pergi ke sana, bilang sama dia supaya dia kasih pesan-pesan bahwa dia tidak lama lagi akan mati. Yaitu apa? Mari kita akan lihat dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Itu saudara, Nabi Tuhan diutus kepada Hizkia untuk disampaikan firman Allah supaya Hizkia berikan pesan terakhir kepada keluargamu karena engkau gak sembuh lagi. Lalu kita lihat dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Daud juga di dalam masa tuanya, saudara, pasal itu menceritakan bagaimana Daud juga berpesan kepada Salomo. Apa isi pesannya, saudara? Dia katakan, kuatkan hatimu, Salomo, berlaku seperti laki-laki. Padahal Salomo laki-laki, ya betul saudara. Tapi dia sebagai ayah tahu bahwa sebagai laki-laki banyak godaan. Tapi Salomo ternyata tidak ingat pesan bapaknya. Dia gagal dalam godaan wanita. Padahal bapaknya bilang, Salomo, di pesan terakhir, kuatkan hatimu, berlaku seperti laki-laki, lakukan dengan setia kewajibanmu pada Tuhan, bertindak bijaksana terhadap semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Ayahnya kasih tahu, ini hati-hati dengan yang ini ya, kelompok ini. Ini hati-hati dengan kelompok ini. Yang ini jangan kau lupakan kebaikannya. Itu Daud berkata demikian, saudara, di akhir kehidupannya. Lalu kita lihat Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 18. Dia juga memberikan pesan terakhir sebelum dia meninggal, saudara. Dia katakan kepada Timotius, Timotius, akhir hidupku sudah sangat dekat. Dia katakan demikian. Sebab itu beritakan firman siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan kesalahan, tegur dan nasihati dengan sabar dan pengajaran. Kuasai dirimu dalam segala hal, sabar menderita. Tunaikan tugas pelayananmu. Lalu ingatlah teman-teman sepelayananmu, ada yang undur, masih ada yang setia. Itu Paulus, saudara. Jadi apa maksudnya ini, saudaraku? Kalau kita tahu bahwa satu waktu nanti kita akan meninggal, artinya Tuhan mau setiap kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan matinya lagi mati di dalam dosa. Amin. Amin. Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan lagi selama kita mengalami penderitaan, mengalami bentukan Tuhan dalam proses hidup ini, kita kembali jatuh dalam dosa. Itu Paskah, saudara. Tuhan mau jangan sia-sia darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Paskah bukan Jumat Agung, bukan berbicara kita nangis karena ingat Yesus dipukul, bukan sekedar itu. Tetapi saudara, lihat tangisan Tuhan yang sebenarnya. Jangan sampai Tuhan sudah mati di kayu salib, tetapi ujung hidupmu, selama hidupmu, ketika kau mengalami proses kehidupan, di nikah rumah tanggamu, di dalam pergumulan persoalanmu, engkau tinggalkan Tuhan, engkau menyangkal Tuhan. Itu Paskah, saudara. Supaya kita akan tetap kuat di tengah proses apapun yang kita alami. Baik itu di pikiran kita, perasaan kita, di fisik kita, di lingkungan kita. Tapi ada kuasa salib Kristus yang membuat kita akan tetap tegar berdiri, tetap ikut Yesus sampai akhir. Itulah Jumat Agung, saudara. Kalau kita tahu bahwa satu waktu kita akan mati, itu maksudnya tadi Paulus kepada Timotius, Daud kepada Salomo. Lalu saudara, siapa tadi itu lagi? Si Hizkia kepada keturunannya. Artinya saudara, supaya baik-baiklah hubungan kita dengan siapapun. Jangan
balik kembali. Kematian Yesus di kayu salib berbicara, Dia menerima saudara dan saya dengan segala dosa, dengan segala hal ketidaksempurnaan kita, dengan segala kegagalan kita, mengampuni kita dan melupakan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, teman sepelayanan, tetangga kita, ipar kita. Itulah Paskah. Kalau kita tidak mengampuni, tentu sia-sialah kematian Kristus, saudara. Karena dikatakan kita akan tetap di dalam kegelapan. Kenapa kita masih berkata Mardomo di Tanorara? Kita lebih kejam dari Tuhan yang memberikan nafas hidup. Kenapa kita tidak mau berubah? Kenapa firman itu tidak mengubah sikap hidup kita, cara kita bertindak, cara kita merespon, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan di tengah pekerjaan? Saudaraku yang terkasih, Yesus disalibkan dan mati. Firman Tuhan bilang di dalam Markus 15 ayat 22, tempatnya itu di Golgota, di bukit tempat tengkorak, saudara. Jadi kalau kita ke Yerusalem ada satu tempat, saudara. Jadi dia punya batu-batu itu persis ada nampak matanya, ada hidungnya, bukit tengkorak, saudara. Tapi nggak tahu sekarang, sudah puluhan tahun saya ke sana, saudara. Mungkin sudah dipakai tempat yang lain, saudara. Tapi Alkitab menyatakan di bukit tengkorak dan tempat itu ada. Markus 15 ayat 25 dikatakan dia disalibkan mulai dari jam 9 pagi. Dan sampai jam 12 itu terjadi kegelapan, saudara. Artinya apa? Peperangan di udara, saudara. Antara terang dan gelap. Yesus mau diambil nyawanya. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Iblis pikir, habislah, engkau tidak bisa menyelamatkan manusia. Iblis sudah ada di dalam tanganku. Dan jam 3 sore dia mati, saudara. Menggenapi seperti yang saya ajarkan minggu lalu, bahwa domba Paskah itu harus disembelih pada sore hari. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang begitu tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, dengan kematiannya di kayu salib? Nah, sama seperti Hizkia, Timotius, Paulus, Daud, Yesus juga, saudara. Kita belajar, saudara, bahwa domba yang akan disembelih itu, dia harus dikurung sampai dengan tanggal 14 Nisan. Ya, kita mengerti itu. Yaitu pada tanggal 10 Nisan itu Yesus dieluk-elukan sebagai pengumuman bahwa inilah domba Paskah itu. Tetapi selama masa itu sampai dengan tanggal 14 Nisan, Yesus hanya sekitar Yerusalem, Betani, Betfage. Dan selama itu, apa yang dia lakukan? Dia 4 kali memberitakan tentang penderitaannya di kayu salib dan kematiannya. Dan dia juga berpesan. Apa pesannya, saudara? Yang pertama adalah di dalam kitab Matius pasal 17 dan Matius 21. Yaitu supaya murid-muridnya berdoa dengan penuh kepercayaan dan tidak bimbang. Di situ ada tentang bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Di situ ada kisah di mana saudara Bartimeus berseru. Bagaimana Tuhan menyembuhkan Bartimeus. Bagaimana Tuhan mengatakan bahwa gunung bisa beranjak. Pesan Tuhan sebelum ke kayu salib adalah supaya kita berdoa dengan penuh kepercayaan dan tidak bimbang. Mengapa? Karena yang disalibkan itu adalah Tuhan,
yang memegang kehidupan kita, yang nanti juga setelah kematian di muka bumi ini akan bertemu dengan Dia. Sebab itu kalau engkau berdoa bahwa engkau dijawab oleh Tuhan, tidak bimbang, tidak ragu, menyukai doa. Pesan yang kedua, kita melihat saudara dalam kisah Yesus, ada murid-muridnya yang berkata, bahkan orang tuanya ngomong kepada Yesus, Tuhan, nanti kalau kamu di kerajaan surga, satu anakku di sebelah kanan, satu anakku di sebelah kiri. Nah, Tuhan sedang kasih pesan yang kedua bahwa siapa yang terbesar di kerajaan surga? Bagaimana kita selama masih hidup ini hati-hati dengan ujian posisi dan kedudukan dan motivasi pelayanan. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak minta pujian, kita tidak minta diakui, kita nggak minta dihargai. Itu yang kedua pesannya. Tuhan bilang, aku nggak bisa berikan tempat itu, tapi ibunya maunya itu dalam posisi yang enak. Anakku nanti harus lebih dari murid-murid yang lain. Jangan sampai kita gagal meninggalkan Tuhan karena posisi, kedudukan, motivasi pelayanan yang tidak benar. Ingat dalam kitab Yeskiel, dia melayani, dia pergi ke rumah Tuhan, tapi ternyata tidak menyembah Tuhan. Pesan yang ketiga di dalam Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12 adalah Tuhan mengangkat tentang perkawinan, tentang keluarga, menyinggung tentang perceraian, bahwa selama kita masih hidup pasti akan ada masalah rumah tangga yang bisa membawa hati kita keras, membatu, tidak mengampuni, tegar tengkuk. Tetapi di dalam Markus itu Tuhan bilang, ingat apa tujuan perkawinan. Bahwa ketika Tuhan menyatukan, tidak ada seorang pun yang dapat dipisahkan. Lalu mereka bersoal jawab, bagaimana Musa dulu kasih surat cerai? Tuhan bilang apa? Itu karena tegar tengkuknya, keras hatinya. Tapi pada mulanya Tuhan bilang, aku tidak pernah merancangkan itu. Itu pesan Tuhan sebelum naik di kayu salib. Pesannya yang keempat adalah di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 31. Di situ ada kisah di mana Tuhan mengatakan sangat sukar orang yang beruang masuk kerajaan surga. Lebih gampang apa? Seekor unta. Itu Tuhan sedang mengatakan kita akan bisa gagal dalam masuk kehidupan yang kekal kalau kita tidak menyikapi antara Tuhan dan uang. Kalau kita tidak bisa menyadari uang itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Ingat salib Kristus, ketika Yesus disalib, di bawah kaki Yesus ada orang berjudi di sana main undi. Jangan sampai gereja Tuhan tertinggal karena masalah uang, masalah perut, masalah pekerjaan, saudara. Itu pesan Tuhan. Lakukanlah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Pesan yang kelima adalah itu di Getsemani, yaitu Tuhan mengatakan waspada. Tuhan menceritakan jangan ada orang yang menyesatkan engkau dengan memakai nama Tuhan. Jadi dimanapun saudara mungkin bisa dengar berita firman, tapi kalau ujungnya membuat engkau jauh dari hadirat Tuhan, ada Injil yang lain, tolak itu di dalam nama Yesus. Yang mengatakan tidak ada
kematian, tidak ada kehidupan, tidak ada surga dan neraka. Ketika dikatakan hanya ada 144.000 orang yang ada di surga. Ketika ada yang mengatakan perempuan-perempuan nanti masuk neraka. Saudara harus baca firman Tuhan, supaya saudara akan mengerti. Jangan sampai orang menyesatkan engkau dengan memakai nama Tuhan. Dan berjaga-jaga senantiasa. Jangan sampai tertidur rohmu. Jangan sampai tertidur jiwamu, seperti Tuhan mendapati murid-muridnya. Itu yang Tuhan lakukan pada saat Dia memberitakan 4 kali tentang penderitaannya dan kematiannya di kayu salib dan pesannya. Nah, saudara, ketika Yesus mengatakan pemberitahuan tentang penderitaan dan kematiannya, Yesus juga membuat persiapan bagi murid-muridnya. Ada 2 persiapan yang Yesus lakukan. Apa itu? Yang pertama adalah perjamuan malam terakhir. Yang kedua adalah setelah perjamuan malam terakhir, Dia membawa murid-muridnya ke taman Getsemani. Baru nanti di Getsemani Dia ditangkap, saudara. Mari perhatikan di sini, saudara. Yang pertama adalah persiapan supaya murid-muridnya ini kuat. Ketika melihat gurunya itu mengalami penderitaan dan siksaan, adalah perjamuan malam. Yaitu disebutkan slide berikut, namanya itu ruang atas atau loteng atas, ya saudara. The upper room dikatakan di situ, atau di dalam bahasa Latinnya Senasculum, saudara. Di dalam Markus 14 ayat 16. Itu letaknya di Bukit Zaitun, saudara. Dan di bawahnya itu sekarang itu ada makam Daud. Upper room itu sekarang, saudara. Letaknya sebelah selatan kota tua Yerusalem. Itu gambarnya, saudara. Nah, lalu kita lihat, saudara, di upper room itu, posisi perjamuan kudus itu bukan seperti yang saudara lihat di rumah-rumah. Itu adalah lukisan Leonardo da Vinci. Tapi posisi yang benar pada waktu mereka makan Paskah, perhatikan slide berikut, adalah seperti ini, saudara. Lihat slide-nya. Yesus, di sampingnya ada Yohanes. Makanya kita akan mengerti nanti di dalam Yohanes 21, Yohanes itu sedang nempel sama Yesus. Di sampingnya Judas, makanya Yesus bilang, apa yang mau kau perbuat di sampingnya, karena dia bendahara. Lalu Petrus, itu persis di depannya, di mana Tuhan mengingatkan dia, Petrus, kau nanti akan menyangkal, jadi hadap-hadapan. Ini posisi yang benar, saudara. Yang aslinya seperti ini. Makan Paskah itu bukan rame-rame, foto bareng yuk, foto bareng. Kan? Saudara lihat kan? Yang dipajang-pajang foto bareng. Itu karya Da Vinci. Sebenarnya nggak begini. Dan mereka duduk di lantai. Gitu, saudara. Lesehan. Ya. Nah, saudara, kenapa saudara perjamuan malam terakhir? Karena adalah pada waktu itu sedang mereka mau merayakan Paskah. Tuhan sedang mengingatkan bagaimana di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 11. Bahwa Paskah sedang berbicara umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan mereka harus merayakan perayaan roti tidak beragi. Mereka harus makan makanan itu dengan cepat-cepat, berikat pinggang, kan gitu ya. Nah, itu saudaraku, supaya mereka menyadari bahwa Paskah itu adalah Tuhan meluputkan. Ketika ada malaikat maut lewat, tetapi karena di tanah Gosen itu ada darah, dan mereka terlepas, darah domba yang ditaruh di atas jenang pintu, maka orang yang ada di rumahnya selamat. Itu Paskah. Kita mengingat bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita, Dia mati bagi kita. Saudara tahu, setiap saat itu setan
roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah di udara, kirim panah-panah menghancurkan rumah tanggamu, keluargamu. Tetapi karena kita ada darah Yesus, kita diluputkan. Itulah makanya Tuhan bilang, kalau ada orang yang tidak mau percaya di dalam nama Yesus, dia yang rugi, saudara. Karena karya keselamatan itu juga pada waktu kita masih hidup. Anak-anak kita yang ada di luar entah di mana, tetapi karena dia ada darah Yesus. Ada orang jahat, ada orang yang berbuat jahat, tidak jadi buat sama dia. Karena ada pasukan malaikat Tuhan beserta dengan dia. Lalu saudaraku, kita lihat yang berikutnya, saudara. Mari kita akan baca Matius 26 ayat 30 sampai 31. Selesai perjamuan akhir, mari kita baca Matius 26. Maka mereka, saudaraku, turun ke Getsemani. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi Getsemani juga di Bukit Zaitun, ya. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sekali lagi Tuhan berpesan bahwa aku nanti akan menderita, tapi aku akan bangkit. Tapi murid-muridnya masih belum mengerti, saudara. Mengapa? Kita lihat peristiwa yang ada di Getsemani yang kedua. Getsemani itu artinya get itu alat untuk meremas anggur atau minyak. Getsemani itu ya, semani itu adalah minyak, saudara. Jadi di Getsemani itu, di situ banyak pohon zaitun yang bisa dijadikan minyak zaitun, saudara. Getsemani, ya. Dan di sana kalau saudara akan pergi ke sana, ada pohon yang sejak dari zaman Tuhan Yesus ribuan tahun masih hidup. Tetapi ketika ada di sana, saudara, kita melihat murid-muridnya sedang tertidur. Kenapa mereka bisa tertidur, saudara? Karena, saudara ya, pada waktu perayaan Paskah itu, ya, mereka sedang makan jamuan Paskah itu, mereka harus banyak makan daging itu tadi ya, dengan buru-buru, dengan sayur yang pahit, saudara. Lalu mereka harus minum 4 gelas anggur. Makanya ngantuk nanti mereka, saudara. Apa itu 4 gelas anggur itu, saudara? Itu adalah berbicara tentang Keluaran 6 ayat 5 sampai dengan 6. Mari kita akan baca, yuk. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. 4 cawan yang mereka harus minum itu, anggur itu. Yang pertama, cawan itu melambangkan pembebasan, seperti tadi. Yang kedua, menggambarkan dilepaskan, ya. Dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan dari keterikatan, dilepaskan keluar dari sana. Lalu ditebus. Yang ketiga, penebusan. Dan yang keempat, melepaskan mereka sampai ke tanah perjanjian. Mengangkat, baru setelah itu mereka akan diangkat menjadi umatnya Tuhan. Jadi saudaraku, perhatikan di sini 4 cawan itu, ya. Setiap itu juga menggambarkan kita, saudara. Kita yang sudah jatuh dalam dosa, dibelenggu oleh dosa dan kuasa kegelapan. Maka cawan pertama itu berbicara, next, apa slide-nya? Cawan pengudusan.
bahwa Tuhan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, membebaskan kita dari kerja paksa yang dikuasai oleh setan. Hidup dalam dosa itu capek loh saudara, dikuasai oleh setan saudara. Yang kedua adalah cawan pelepasan, melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Yang ketiga adalah menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Baru yang keempat, cawan penerimaan, kita menjadi umat Allah menuju kekekalan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, cawan pengudusan itu saudara di awal. Jadi waktu mulai perjamuan, maka ada dikasih cawan satu, ya, mereka harus minum. Itu artinya bahwa Tuhan mau kita dipisahkan antara pelayanan, yang dipisahkan mereka dalam satu pelayanan yang khusus nanti bagi Mesias. Lalu cawan yang kedua itu, yaitu cawan tentang pelepasan, itu mereka disebut juga cawan tulah. Mereka akan meminum itu setelah mereka baca kitab Keluaran tadi, ya. Jadi dalam prosesi perjamuan tadi, yang kedua itu setelah mereka baca Keluaran pasal 6 tadi, mereka minum cawan yang kedua. Lalu yang ketiga itu mereka akan minum saudara sebagai simbol pembebasan bangsa Israel, pembebasan rohani mereka dalam pengorbanan Yesus. Makanya saudara, kalau kita baca kitab 1 Korintus 11 ayat 16, yang dikatakan inilah cawan yang diangkat itu adalah cawan yang ketiga, supaya kamu mengingat akan kematian Yesus. Cawan yang ketiga. Cawan keempat disebut cawan pujian, simbol penerimaan Tuhan akan umatnya. Makanya mereka akan menaikkan mazmur puji-pujian seperti Mazmur 113 sampai 118. Jadi saudara, ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya, Yesus juga mempersiapkan dengan apa? Perjamuan Paskah, untuk mengingatkan mereka bahwa Allah sanggup menolong mereka dalam proses kehidupan mereka. Masalah yang kamu hadapi karena kuasa dosa dan iblis, dan Yesuslah solusi. Dan yang keempat adalah untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, supaya jangan jatuh. Nah, saya menampilkan ini gambar-gambar supaya saudara akan mengerti, ya. Jadi saudara, pada waktu Yesus menderita di kayu salib, dia disesah oleh orang prajurit Romawi. Posisinya seperti ini saudara, dia diikat, ya saudara, dan dicambuk saudara. Cambuknya itu, di ujungnya itu saudara, ada paku. Jadi setiap kali dicambuk begini, sap, kulitnya tercabik saudara. Itulah nanti yang menjadi bekas-bekas luka, itulah yang namanya bilur. Sampai 39 kali. Lalu saudara perhatikan yang berikutnya, ya. Posisinya ini, lanjut saudara, posisinya itu begini saudara, diikat begitu ya. Dan arah cambukannya itu adalah acara tulang rusuk kiri kanan, seperti orang dikerok ya. Kenapa saudara? Artinya saudara, tulang punggung ini hancur, benyek saudara. Padahal tulang punggung itu adalah tempat pembentukan sel darah merah. Jadi makanya nanti kita akan lihat Yesus cepat meninggalnya di kayu salib. Kalau yang lain itu, yang dua orang di kiri kanan, belum meninggal, makanya dipatahkan kakinya. Tapi Yesus ketika diperiksa sudah mati. Karena begini saudara, nah proses penyalipan itu saudara, jadi ada tiang yang tetap terpajak di Bukit Tengkorak, dan Yesus suruh memikul yang vertikalnya. Beratnya itu 65 kilo saudara. Meminggul, makanya ada nanti siapa? Simon dari, bukan, Simon dari Kinere yang memanggul, ya kan? Nah, jadi pada waktu dia mau disalibkan, dia diletakkan saudara, dipaku tangannya, baru nanti diangkat begini saudara, seperti kita mendirikan tiang bendera. Makanya ingat, ketika Tuhan bicara, sama seperti ular yang ditinggikan di padang gurun, demikianlah anak manusia. Kan ada ayatnya itu ya saudara, Yesus begitu. Nah,
Lalu saudara, yang dipaku itu di mana? Ya, supaya kita bisa melihat. Yang dipaku itu bukan di telapak tangan. Bukan di telapak tangan. Kalau di telapak tangan bisa koyak, lepas tangannya. Bukan. Ini apa? Penemuan arkeologi, saudara. Tapi dia, saudaraku, di sini. Di sini. Kalau di sini pas gitu. Pow! Nggak lepas, karena di sini ada tulang-tulang yang bisa memegang antara pergelangan. Nah, lalu saudara, di dalam bukti arkeologi tahun 1968 juga ditemukan di kuburan utara Yerusalem, saudara, benda arkeologi itu, yaitu abad kedua sebelum Masehi hingga 70 Masehi, tulang-tulang orang itu seperti ini. Coba next, saudara. Masih ada paku itu tertancap menempel di bukti penyaliban itu, saudara. Jadi kaki Yesus bukan ditumpukan begini seperti di foto. Bukan, tapi begini. Satu-satu. Jadi bukan 3 paku, 4 paku. Satu di tangan kanan, satu tangan kiri. Lihat yang berikutnya. Yesus posisinya seperti ini. Lanjut. Kakinya. Ceter. Coba yang sebelumnya dulu, sebelumnya. Itu saudara posisi salib yang benar. Lalu kita lihat selanjutnya slide berikut. Yang dipaku adalah, saudara, apa? Tulang tumitnya. Tulang tumit. Kenapa tulang tumit? Jadi kalau kita secara medis, yang menopang kita ada 2 ini, sama tumit. Kalau sudah ditumit, tak bisa bergerak. Itu gambarnya, saudara, arkeologi. Mengapa, saudara? Karena kita mengingat, itulah di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 yang Tuhan berkata apa? Mari kita akan baca Kejadian 3 ayat 15, saudaraku. Bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Yesus sebenarnya sudah memberitakan tentang kematiannya. Dia katakan begini, Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi Yesus meremukkan kepala ular. Makanya dia maut tidak berharga lagi. Iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Dan dikatakan, engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara. Jadi saudara perhatikan di sini. Makanya yang dipaku itu tumit. Jadi perjanjian lama sampai dengan akhir itu penggenapan, saudara. Mari kita akan merenungkan apa itu Paskah, apa itu Jumat Agung. Itu mengingatkan kita, yaitu bahwa apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk akhir hidup kita, sampai akhir hidup kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita tidak menyangkal Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak undur dari Tuhan, kita tetap semangat, tetap kita roh kita menyala-nyala. Kenapa? Karena Yesus sudah dihancurkan supaya hidupmu jangan hancur, supaya jangan gampang lemah, gampang putus asa, gampang kecewa. Yesus pernah dilupakan, Yesus pernah ditinggalkan, Yesus pernah tidak diakui, supaya kita menang di sana, saudara. Sehingga sampai akhir hidup kita, kita tetap tegak di dalam kasih karunia Tuhan. Rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, di tengah penderitaan, karena Tuhan telah menyelesaikan di kayu salib. Jumat Agung berbicara, apakah kita tetap setia di tengah penderitaan yang kita alami sampai akhir. Mari kita akan baca yang terakhir, Ibrani 12 ayat 1-3. Kita bangkit berdiri. Persiapan penderitaan dan kematian itu
Tuhan katakan, Paulus mengingatkan dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 kita akan baca sama-sama. 1-2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Persiapan supaya kita tetap kuat di tengah penderitaan selama kita masih hidup sampai kita bisa finishing well adalah, saudara, tanggalkan beban dan dosamu di kayu salib Kristus. Jangan lagi berbuat dosa. Amin. Menang terhadap dosa, saudara. Patahkan tipuan muslihat iblis. Yang kedua adalah, kita baca yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ketika engkau menderita, ketika engkau mengerti ini, saudara, apa yang kedua persiapan kita mengalami penderitaan dan mengalami itu semua adalah ketika kita mengalaminya, mata kita harus senantiasa fokus kepada Tuhan. Amin, saudara. Apapun itu, mata kita harus fokus sama Tuhan. Lihat bagaimana Dia dihancurkan, bagaimana Dia diremukkan. Pasti kita menang. Yang ketiga terakhir dikatakan apa? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga, kalau engkau ingin menang terhadap proses hidupmu, yang perlu kamu ingat bukan kata-kata orang, tetapi kata bagaimana kita mengingat ini nih, peringatan hari ini nih, kuasa salib Kristus. Itu Jumat Agung berbicara persiapan penderitaan dan kematian. Ingatlah, tidak ada seorang pun tahu kapan. Berdamailah untuk setiap orang, ampunilah, berbuat baiklah, melayanilah dengan tulus tanpa kita harus meminta apapun. Itulah Jumat Agung. Kita akan bernyanyi bersama. Silakan tim. Yaitu yang berkata, ada kuasa dalam darahnya. Kita mengerti ini, kita tidak akan takut, saudara. Amin. Karena dikatakan hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Maukah engkau terlepas dosamu? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Tahukah engkau Yesus pelepasmu? Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah
Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Katakan, bilurmu Tuhan sembuhkan aku. Pasca berbicara, aku diluputkan dari maut. Aku dilepaskan. Aku dimerdekakan. Aku diampuni. Kita nyanyikan refrennya sampai 3 kali. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa. Rebut keluargamu yang belum dalam Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Yesus, selamatkan dia Tuhan. Selamatkan keluargamu, selamatkan rumah tanggamu. Dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi dengan iman. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya. Darah Yesus tutup bungkus tempat ini. Darah Yesus tutup bungkus keluarga kami, rumah tangga kami. Darah Yesus tutup bungkus masa depan kami. Darah Yesus tutup bungkus masa depan kami, bangsa dan negara ini. Darah Yesus tutup bungkus suami istri, anak-anak. Darah Yesus menyucikan hati pikiran kami, melepaskan kami dari maut, menebus kami, haleluya, mengampuni kami, mengangkat kami sebagai anak kepunyaanmu, haleluya. Bilur-bilurmu menyembuhkan, bilur-bilurmu menyembuhkan, mengangkat segala ketakutan, kecemasan, intimidasi setan di dalam nama Yesus dipatahkan, dihancurkan. Ikatan-ikatan dosa, ikatan kuasa si jahat dipatahkan dalam nama Yesus, dilembutkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamatkanlah kami Tuhan, maka kami akan selamat. Sembuhkanlah kami, maka kami akan sembuh. Karena Engkaulah pokok pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam musim kehidupan kami ada penderitaan, ada persoalan, ada sakit penyakit. Tetapi Engkau telah menang di kayu salib, supaya kami akan bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Dengan mengingat korban-Mu di kayu salib, dengan tetap melekat kepada Tuhan, kami akan bisa melaluinya bahkan sampai akhir hidup kami. Biarlah kiranya kasih-Mu melingkupi kami, oleh bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami berdoa buat Ibu Uli yang pada tanggal 2 dia akan operasi. Tangan kasih setia Tuhan akan menjamah dia, menguatkan dia, menopang dia melalui meja operasi dengan baik. Tuhan selamatkan dia, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan tolong dia, mengangkat segala sakit penyakitnya. Kami berdoa juga mungkin ada saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan juga dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Ibu Kiara yang juga ada di rumah sakit. Engkau menjamah dia, mencembuhkan dia dengan kasih setia-Mu. Dan semua kami yang ada di sini Tuhan, tolong kami Tuhan sampai hidup kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih buat firman-Mu, teruslah berbicara kepada kami.
Kuatkan dan teguhkanlah kami oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk sini. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus